Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam hijamah, ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuangnya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku haram disentuh api neraka. Teman-temanku, shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Indonesia, Edis TV, bersama dengan Ibu Haji ataupun Muslim. Di mana di dalam diskusi ini mereka akan membahas tentang hukum meminum darah dan apakah darah itu bisa diminum. Nah, saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Kita kasih naik satu muslim. Rasulullah tidak ada berkata macam itu. Kita kasih saya naik satu muslim. Berkata macam itu. Sesat. Baik. Kita kasih naik satu muslim. Kita konfirmasi ini. Muslimnya. Kita kasih naik satu muslim. Oke, Rijal motor silakan. Udo Rijal, nyalakan kamera. Silakan. Halo Rijal. Dia jijik sama darah Muhammad tuh, sungguh terlalu. Walaupun Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah, kalau disuruh aku minum darah Rasulullah, minta ampun, aku gak mau minum. Oke, sekarang Rijal. Terus setelah aku cakap. Oke, Rijal, kutanya dulu sama Rijal. Betul tidak Rijal, darah Muhammad diminum? Rijal, jangan. Rijal, kutanya dulu Rijal, betul nggak darah Muhammad diminum? Tak pernah dengar aku. Kali membentur-benturkan. Kau saya nggak membentur-benturkan, nggak. Betul nggak darah Muhammad diminum Rijal? Betul nggak? Jangan, bunda begini bunda. Bunda, apa yang bunda pahami? Geli aku. Apa yang bunda ilmu, apa yang bunda ketahui, amalkan semua yang bunda ikuti itu, yang bunda pelajari itu. Tetapi syaratnya bunda, jangan bunda menjustis atau membilang orang-orang lain yang tidak sesuai dengan akal pikiran bunda sebagai orang yang sesat. Apa yang bunda pahami, apa yang bunda pelajari, ikuti karena ada dalilnya. Jadi, bunda hanya ikuti yang bunda imani, yang bunda percaya. Yang apa kata Rasulullah yang dalam sini. Oke, darah Muhammad diminum nggak Rijal? Aku udah 58 loh. Darah Muhammad diminum nggak Rijal? Baru ini, baru pertama kali aku mendengar ada pula minum darah. Oh bang. Oke, Rijal, kutanya dulu sama Rijal. Rijal, betul nggak darah Muhammad diminum? Rijal, mau jawab Rijal. Ini terakhir. Kalau kau nggak jawab, kuturunkan. Betul nggak darah Muhammad diminum pengikutnya? Rijal, ini bunda bertanya sama kamu ya Rijal. Karena bunda bukan orang yang ahli sulo, bukan ahli apa ya. Memang bunda gak suka ikut ahli sulo, tahu ya. Nah, tapi kalau sempat ada dalam ajaran ini mengatakan boleh minum darah Rasulullah, baru pertama kali aku Rijal mendengarnya. Terus aku cakap, kalau ada ustaz para ulama membuat kayak gitu, bunda terus gak mau mengikutinya. Iya betul bang. Ayo silakan. Mungkin ya. Begini Dis, menurut saya. Enggak, kau jawab dulu. Betul nggak darah Muhammad diminum? Ntar dulu, kau sabar dikit. Inilah Rijal nih. Rijal, sampai kapan kau mau menyembunyikan? Kasihan beliau ini sudah berumur Rijal. Sebentar lagi dia ini sudah berumur loh. Coba beritahu dia kebenaran. Betul nggak darah Muhammad diminum? Apapun diminum atau tidaknya darah Nabi kami oleh para sahabat. Betul nggak darahnya diminum? Betul nggak? Nggak percaya aku. Sekarang kutanya kau Rijal, betul nggak darah Muhammad diminum? Ada. Hah? Nggak percaya aku. Hadis yang sahih benar. Itu adalah bunda. Itu adalah. Hadis sahih dari mana? Hadis sahih. Oke sayang. Sayang. Hadis sahih dari mana itu? Maksudnya riwayatnya apa? Hadis sahih dari mana?
Sahih dari mana? Baik. Imam Muslim ke, Bukhari ke, Tarmizi ke? Aku bacakan ya, Bu. Enggak, dia hobi membentur-benturkan orang Islam, Bunda. Dia hobi kali membenturkan. Geli aku. Silakan. Kalian berdebat dulu, kalian berdebat. Dan saya mengiklankan rumah apologet dulu. Ya, silakan. Silakan, Rizal. Macet. Iya, aku betul-betul aku. Begini, Bunda. Oke. Setiap nabi itu, setiap para nabi itu diberikan kekhususan, keistimewaan, Bunda. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa diikuti oleh manusia terhadap para nabi itu. Begitu contohnya dalam hadis yang mengatakan bahwa ini aku lagi hadis apa tuh? Hadis dari mana itu? Sebab Bunda di hadis Imam Muslim dengan Bukhari, Bunda nggak menemukannya loh. Sini Rasulullah tak pernah menceritakan situ ada yang minum darah ini itu. Bunda tak ada menemukannya. Makanya terus terang aku cakap, kalau seandainya pun kalau aku ada berhadapan gitu, murtad dari Islam darah, ya. Hey! Tuhan aku adalah Allah Subhanahu wa taala. Muhammad lah gimana? Adalah utusan Allah. Tidak mungkin Rasulullah mengajari umatnya ajaran yang lari daripada apa yang dikitabkan dalam Al-Qur'an. Enggak mungkin, sedangkan Al-Qur'an tak ada menyuruh. Oke, silakan Rizal, cari Rizal. Lihatnya Rizal, tanggung jawab itu. Dia adalah manusia. Sayang, jangan cakap bawa nama-nama Ustaz. Aku nak tulisan hadis itu dari mana? Jalan punya bayangan tidak? Kita kalau berjalan kita punya bayangan. Tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya kekasih Allah yang tidak memiliki bayangan. Baginda Nabi kalau berjalan tidak akan pernah ditemukan bayangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi tidak memiliki bayangan. Balkana nuro, karena baginda Nabi itu adalah nur, maka yang tidak memiliki bayangan itu adalah nur. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan manusia, tapi ia bukan ajaran biasa. Itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya aku, gak percaya. Maka tangan para sahabat siap menyambut ludahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ludah baginda Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Mengambil barokah dari ludahnya baginda Nabi, karena ludahnya baginda Nabi lebih wangi daripada minyak kasturi. Sehingga baginda Nabi ketika meludah disambut ludahnya oleh para sahabat, lalu para sahabat membalurkan ludah baginda Nabi di tubuh mereka. Baginda Nabi kalau berwuduk, air wuduknya baginda Nabi tidak ada yang menetes ke bumi. Air wuduknya baginda Nabi sudah ditampung oleh para sahabat, diperebutkan oleh para sahabat Nabi untuk mengambil keberkahan. Karena apapun yang tersentuh dengan diri baginda Nabi mustahil akan tersentuh oleh api neraka. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah berbekam. Tahu namanya bekam, nggih? Bekam mengeluarkan darah. Baginda Nabi pernah berbekam. Lalu ketika beliau sudah bekam keluarlah darah beliau, maka baginda Nabi memanggil seorang sahabat bernama Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, kamu kesini. Lalu kemudian baginda Nabi sampaikan, kamu bawa ini darah saya, amankan dia di tempat yang aman. Bila perlu kamu kubur dia, kata Rasulullah. Maka kemudian selang beberapa waktu Abdullah bin Zubair melirik kiri kanan, gak ada orang, sudah selesai. Maka baliklah ia kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Zubair, hei Abdullah bin Zubair, bagaimana dengan darahku, aman apa tidak? Abdullah bin Zubair menjawab, ini ulama ya apa nih? Ulama apa yang dibakir ini? Kamu sudah amankan di tempat yang aman? Sudah ya Rasulullah. Kamu jujur sekarang di mana kamu amankan darahku itu, sabda Rasulullah. Maka kemudian bingunglah Abdullah bin Zubair. Maka dengan malu-malu Abdullah bin Zubair mengatakan, aku minum darahmu itu ya Rasulullah. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suaranya, siapa yang bersentuhan darahku dengan darahnya, maka mustahil dia akan disentuh api neraka. Darah baginda Nabi diminum oleh Abdullah bin Zubair, dan baginda Nabi aku tak pernah mempelajarinya. Akan disentuh oleh api neraka. Di madrasah aku tak pernah mempelajarinya. Ustaz tak ada pernah menceritakan tentang hal itu. Termasuk perang yang Ustaz aku tak pernah menceritakan tentang hal itu. Menangkan kaum muslimin, tapi akhirnya kemudian berbalik menjadi kalah. Pada saat itulah baginda Nabi dikepung oleh musuh-musuhnya. Lalu kemudian ada orang yang lempar baginda Nabi dengan panah, ada yang lempar Nabi dengan tombak, ada yang lempar Nabi dengan rantai dari besi. Maka baginda Nabi terkena oleh senjata di bagian pipinya, sehingga baginda Nabi patahlah gigi serinya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugel gigit baginda Nabi. Lalu kemudian menancaplah duri-duri dari rantai yang dilemparkan ke wajah baginda Nabi. Maka melihat kejadian itu, dicabutlah oleh seorang sahabat. Ubaidah bin Jarrah mencabut rantai itu, dicabut. Lalu kemudian senjata-senjata yang menempel di wajah Nabi dicabut. Maka ketika dicabut keluarlah darah dari wajah baginda Nabi, keluar darah dari
dari gigi baginda Nabi, maka muncullah seorang sahabat bernama Malik ibn Sinan. Sahabat yang bernama Malik ibn Sinan melihat darah baginda Nabi, maka Malik bin Sinan langsung mencium dan meminum seluruh darah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diminumlah darah yang mengucur dari wajah Nabi oleh seorang sahabat bernama Malik ibn Sinan. Lalu baginda Nabi katakan kepada para sahabat, "Man sarrahu an yanzura ila man khalaqa damuhu dami, falyanzur ila Malik ibn Sinan." Siapa yang ingin melihat orang yang telah bercampur darahnya dengan darahku, maka lihatlah Malik ibn Sinan. Kenapa Malik bin Sinan meminum darah baginda Nabi? Karena kalau darah baginda Nabi jatuh ke bumi, kalau darah baginda Nabi setetes saja jatuh ke bumi, maka bergoncanglah aras. Kalau aras sudah bergoncang, maka turunlah para malaikat-malaikat Allah. Sehingga kalau malaikat-malaikat turun, maka gunung-gunung akan diangkat, maka bumi ini akan digoyang oleh Allah Ta'ala, sehingga hancurlah kehidupan manusia. Maka kemudian Malik bin Sinan mencium darah baginda Nabi agar tidak datang azab Allah di tengah-tengah umat manusia. Dan yang kedua, agar ia mendapatkan keberkahan dari darahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi Muhammad itu manusia, tapi ia bukan manusia biasa. Baginda Nabi bisa saja mengatakan kepada malaikat, "Hei malaikat, angkat gunung itu, lemparkan ia kepada musuh-musuhku." Sangat mudah bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi baginda Nabi tidak melakukan itu karena risalahnya baginda Nabi adalah beliau datang sebagai pembawa rahmat di tengah-tengah manusia. Dan di dalam satu riwayat disebutkan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pada suatu malam beliau berada di kamarnya, lalu di malam itu baginda Nabi ingin qada hajat. Saya tak mau dengar dah. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu sesat. Kok sesat? Itu ajaran agama Islam. Gimana Rizal? Sesat. Gimana yang benar? Darah Muhammad benar diminum nggak? Tuh katanya sesat. Gimana yang benar yang mana? Kalian rapat dulu dah. Muktamar dulu kalian. Dengar dulu Bunda. Konsili. Kalian konsili dulu, konsili. Ini Bunda sekolah madrasah ini ya. Bunda sekolah madrasah. Bunda diajari Ustaz tentang hadis, tidak pernah situ Ustaz mengatakan tentang Rasulullah yang sahabatnya minum inilah, masa perang inilah. Tidak ada. Bunda tak pernah dengar, baru ini pertama kali Bunda dengar. Terus saya Bunda cakap. Iya, jangan saling saya. Pernah belajar. Saya enggak tahu. Saya. Itu bukan Rasulullah SAW. Itu bukan Gimana Rasulullah. sih? Rasulullah tak pernah bersabda. Sudah. Ya. Itu memang ajaran itu ajaran sesat. Tuh, sila Kalau gimana aku tanggapanmu disuruh, Rizal? tak mau. Katanya ajaran sesat itu Rizal. Gimana Rizal? Ayo Rizal. Ya, ajaran sesat Rizal. Bunda berani. Ini ya. Bunda berani. Ini Bunda mengimani Al-Quran dan mengimani hadis Rasulullah yang sahih. Bunda berani bertanggung jawab. Rasulullah SAW tidak ada pernah bersabda seperti itu dengan para sahabat-sahabatnya. Tidak. Itu ajaran sesat. Aku sendiri di akhir zaman ini tidak dapat menerima hadis palsu. Kapok kamu Rizal. Jahat betul, jahanam. Jahanam. Kapok kamu Rizal. Aku tidak Kapok terima. kamu. Ayo, gimana yang benar? Tapi aku terima. Marah ini udah Bindahku gak bisa menerima. Gak bisa menerima Nggak bindahku. apa-apa Bunda, nggak apa-apa. Bunda nggak bisa terima, nggak masalah. Ya Allah ya Tuhanku. Imani saja. Makanya kalau Bunda, ajaran Ustaz Somad apa? itu kadang-kadang aku nggak bisa aku terima 100%. Nggak bisa aku terima. Nggak boleh Bunda menjustis. Bunda imani apa yang telah Bunda pelajari dan Bunda lakukan. Itu boleh. Ibadah. Itu boleh aku Tetapi terima. Bunda nggak boleh Jadi kalau menjustis kalian suruh orang. aku mempercaya itu, walaupun Nggak itu usah, Bunda darah percaya itu. Rasulullah SAW, Nggak ini dulu. aku cerita sama kalian ya. Aku cerita sama kalian ya. Ini aku cerita. Sekiranya ada Rasulullah di zaman ini, ada dia hadis ini Rasulullah SAW utusan Allah. Kalau dia kata, Santi Malapurba, kau minumlah ini darahku sampai mampus, aku tak akan minum. Terus terang aku cakap. Nggak apa-apa Bunda. Terus aku cakap. Kalau Sampai ada mampus, pun aku tak akan minum. Bunda akan menyuruh Bunda macam itu, nggak akan. Tak Ya, mau Bunda minum. imani. Sedangkan darah ikan itu pun Bunda cuci sampai jangan sampai nampakku itu ada darah. Ikan yang kita goreng itu Bunda cuci sampai jangan sampai ada nampakku darah. Itu darah ikan. Mau muntah aku. Aku rasanya mau kukul aja adikku loh. Betul tak betul. Sebab adikku ini juga mendalami tentang pelajaran ini. Kayak gitu. Sampai pelajaran fikih, pelajaran ini. Aku mau tanya dia. Terus aku cakap ya Rizal ya. Pertama kali Bunda umur 58 tahun ini, Bunda sekolah madrasah, Ustaz tak pernah mengajari Bunda tentang ini. Bunda hanya Ustaz hanya mengajari Bunda tentang rukun Islam, rukun iman. Dan itu tentang masalah PK, yaitu fikih. Itu yang diajari sama Ustaz. Haram makan ini, makan ini, makan ini.
Hukumnya itu fikih ya, fikih. Fikih itu maksudnya kalau di Malaysia cakap itu ilmu PK, kalau Indonesia cakap itu ilmu fikih. Di situ saja bunda yang bunda iman. Tak ada di situ ustaz mengasih tahu darah Rasulullah boleh diminum. Nggak pernah aku dengar. Baru ini aku dengar di akhir zaman. Betullah kata sabda Rasulullah. Katanya di akhir zaman nanti, katanya dunia yang akan canggih, akan lahirlah ulama-ulama bakhil, ulama-ulama sesat. Inilah dia ulama sesat. Ya Allah ya Tuhanku. Kenapa lah aku baru kali ini ku dengar ya Allah. Memang terus terang aku cakap, memang ajaran Ustaz Somad tak pernah aku ikuti. Bila dia berdakwah memang tak pernah aku dengar. Sekali dia memberi ajaran itu simpang dari diriku, tak aku ikuti ajarannya langsung. Sudah ku anggap dia itu sudah sesat ajarannya. Kenapa aku mengikuti Ustaz Fadilah Kamsah, Ustaz Malaysia? Kenapa? Karena dia tidak menyimpang dari apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis. Ya. Bunda, begini Bunda. Bunda ikuti Ustaz siapa tadi? Ustaz dari Malaysia itu Bunda ikuti Ustaz siapa? Piansa. Di Malaysia. Nanti Fadilah Kamsah. Ya, Bunda WA dia, Bunda telepon dia, tanyakan tentang hal itu kepada dia dulu. Begitu, tanyakan tentang hadis. Sebab Fadilah Kamsah tak pernah berdakwah tentang mengatakan minum darah Rasulullah. Nggak pernah. Ya, mungkin Bunda yang tak pernah mendengar atau memang ya nanti Bunda akan apa? Sebab Bunda berteman dengan Fadilah Kamsah ya. Bunda berteman dengan dia. Nanti Bunda akan tanya dia. Agar jangan Bunda ditertawakan oleh banyak orang Islam nanti. Bunda telepon dia, kan Bunda percaya sama dia kan? Bunda telepon dia, Bunda tanya ke dia tentang hadis itu. Nanti kalau Bunda seperti ini, hadis apa tadi? Hadis apa namanya? Hadis apa tadi? Hadis tentang darah kekhususan. Maksudnya ada maksud Bunda tuh hadis darah itu hadis apa namanya? Nanti Fadilah Kamsah akan tanya Imam Muslim ke Imam Bukhari ke Tarmizi ke Ahmad Daud ke mesti ada. Kalau dalilnya yang bukan dalil sahih, Fadilah Kamsah nggak mau menjelaskannya itu karena itu dia tak akan mengikuti hadis palsu. Kalau Bunda tahu dengan dia, pasti dia bilang itu palsu atau itu asli atau itu kuat hadisnya. Pasti Bunda tanya. Bunda tanya ke dia, pasti dia jawab. Apa? Nama hadisnya apa? Dia akan tanya Bunda nanti dari mana kamu tahu itunya? Ada pula minum darah itu ini dan itu katanya. Dan itu air kencing pula. Geli aku. Nanti Bunda tanya ke dia, kan dia jelaskan. Oh Bunda, itu hadisnya begini Bunda, itu hadisnya begini. Benarkah Ustadz? Tadi aku diskusi dengan Edis, dia bilang ada kekhususan terhadap Nabi, yaitu darahnya diminum oleh para sahabat. Kemudian ludahnya itu, keringatnya itu menurut para sahabat adalah wangi. Bunda tanya ke Ustadz itu agar Bunda jangan terlihat aneh. Nanti Bunda kan belum sampai. Rijal, dengar ya Rijal ya. Dengar Rijal ya. Ini katakan perumpamaan ya. Kalau sekiranya Rasulullah SAW itu ada di hadapanku, kalau disuruh Rasulullah aku minum darah, nggak mau aku. Nggak mau aku. Rasulullah pun nggak akan pernah ada di depan Bunda untuk saat ini. Ya ini seumpama, ini menggambarkan walaupun Rasulullah itu diutusi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mensampaikan syariat yang apa yang ada di dalam Al-Quran, tiba-tiba katanya Rasulullah itu mengatakan, Santi Malapurba, kau minumlah ini darahku ini, kau tidak akan masuk neraka sampai mampus, aku tak akan minum. Inilah dia pengakuan aku ini. Sampai mampus. Karena Rasulullah tidak pernah menyuruh umatnya, pengikutnya untuk minum darahnya, menjilat peluhnya, meminum air kencingnya, atau menjilat air liurnya. Tidak ada. Walau sesuci apapun Rasulullah SAW itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau disuruh aku minum air darah dia, diminum air kencing dia, dijilat air, takkan aku lakukan. Itulah dia. Takkan aku lakukan. Geli aku. Memuntah aku. Tapi aku yakin Rasulullah tak pernah bersabda seperti itu.
dengan hadis Rasulullah. Aku berhadapan nanti dengan Rasulullah di akhirat nanti. Aku berani bahwa Rasulullah tidak pernah bercakap seperti itu. Rasulullah bercakap apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Kalau kamu percaya dengan Al-Quran firman Allah, maka itulah kata-kata Rasulullah SAW diwujudkan di dalam hadis. Aku yakin 100%. Aku berani mempertanggungjawabkannya. Tapi kalian sudah berbicara dengan aku. Allah Subhanahu wa taala sudah mensaksikan. Siapa yang menyebarkan ajaran ini, ajaran sesat ini, kita akan jumpa di akhirat. Allah akan tanya nanti, termasuklah kamu. Siapa namamu yang agama Kristen ini? Kamu dan kamu Rijal. Kok saya disalahin? Kamu aku salahin. Kok tanya saya? Enggak tahu. Kamu saksi nanti di akhirat nanti. Nah, kamu saksi di akhirat nanti. Karena kamu tadi yang menunjukkan ajaran ini seumur hidup umur 58. Walaupun katakan itu, kalau Rasulullah ada di hadapanku ini, di zaman Rasulullah. Oke, sekarang gini, seandainya nanti Ustadz yang ibu tanya benar mengiyakan, apalah jawab ibu nanti? Tidak, tak percaya aku. Seandainya misal nanti dia bilang iya betul itu hadisnya, maka Anda akan tinggalkan agama Islam. Janganlah kamu berbicara kata seandainya. Tak ada seandainya. Baik, kita tunggu jawabannya. Besok tanya kepada Ustadz yang Anda bilang yang dari Malaysia itu. Seandainya nanti dia mengatakan betul bahwa darah Muhammad diminum, betul bahwa kencingnya diminum, betul bahwa ludahnya, betul bahwa keringatnya jadi rebutan para sahabat, apakah ibu siap meninggalkan agama Islam? Mengetahui fakta bahwa pengikut Muhammad mendewakan Muhammad, menuhankan Muhammad, mempertuhan Muhammad, mengkultuskan Muhammad. Dengar sayang. Bagaimana? Dengar nih, dengar ya, aku cakap saya. Sekiranya kalau aku tanya Fadilah Kamsa nanti, kalau Fadilah Kamsa mengatakan itu adalah betul, ya kan, betul kan? Aku tidak akan mengikuti ajaran Fadilah Kamsa, oke? Siapa lagi nanti? Aku akan mengikuti ajaran Rasulullah SAW, Sunnah Al-Jamaah. Dan apa yang di dalam kitab suci Al-Quran, dan apa yang dijelaskan Rasulullah di dalam hadis Rasulullah yang sahih. Walaupun Fadilah Kamsa kata itu adalah benar, aku tidak akan mengikuti ajaran Fadilah Kamsa, tapi aku mengikuti ajaran sunnah Rasulullah Al-Jamaah dengan hadis Rasulullah, dengan kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Semua saksi ya, dengar. Ini yang menyaksikan, dengarkan. Yang menyaksikan di channel TikTok Edis TV itu 17.200 orang. Yang menyaksikan di YouTube ada 1.600 orang. Semua ini kalau dikumpulin sekitar hampir 20.000 orang menyaksikan secara langsung. Saksi ya. Kalian bersaksi bahwasanya Ibu Santi sudah mengucapkan hal demikian. Besok kita tunggu jawabannya. Iya. Silakan Rijal, bagaimana nih? Percaya. Bagaimana tanggapanmu Rijal terhadap orang yang tidak menerima kenyataan bahwa pengikut Muhammad mempertuhan Muhammad? Silakan. Aku tidak mempertuhankan Muhammad. Aku tidak mempertuhankan Muhammad. Muhammad adalah utusan Allah yang menyampaikan ajaran-ajaran Al-Quran, firman Allah, dan dijelaskan pada hadis Rasulullah. Tidak pernah aku mengatakan Muhammad itu adalah Tuhan. Ya, tapi kan dia dipertuhan, darahnya diminum, kencingnya diminum, ludahnya jadi rebutan. Geli. Tapi itu kan fakta, gimana? Coba tanya Rijal, betul nggak itu Rijal? Coba saya tanya sama Rijal, betul nggak itu Rijal? Oh bang, kalau suamiku dengar ini, kurasa suamiku kata apa? Ajaran sesat. Suamiku akan kata ajaran sesat. Oh, gimana itu Rijal? Ayo. Tanah. Gimana Rijal? Tanakku. Bunda kan baca Al-Quran itu kan, Bunda baca Al-Quran, kemudian Bunda membaca terjemahannya. Bunda baca Al-Quran, kemudian Bunda bisa terjemahan atau Bunda baca terjemahan juga? Ya Bunda, setiap Bunda baca translate-nya dulu. Apa artinya? Oh begitu. Kalau Bunda tak baca, Bunda tak akan baca translate-nya. Macam ini kan. Bunda mau ingin tahu tentang surah Al-Fatihah, Bunda baca artinya. Dan itu kemudian Bunda membaca surah Al-Baqarah, Bunda baca artinya. Makanya Bunda belum khatam sampai sekarang. Kalau khatam membaca itu banyak kali, tapi khatam tafsir aku belum khatam tafsir. Makanya Bunda ikuti.
Apa dia? Bunda, tak terjemahan Ini aku Al-Quran sampai itu. berpeluh nih ya. Ini aku pasang ekor nih toh. Pasang ekor sampai aku berpeluh. Saking aku nggak bisa menerima kenyataan ini. Siapa yang mensiarkan ajaran Rasulullah yang mengatakan diminum darahnya? Ya Allah, itu memang betul-betul manusia bodoh lah yang mau minum darah itu. Walaupun itu darah Rasulullah sekalipun, aku tak akan minum. Tuh, dengar kau Tak Rijal. aku minum. Bunda tahu Ya. kalau terjemahan yang Bunda baca itu terjemahan yang ditulis oleh para ulama. Bunda tahu itu kan? Iya. Ulama terjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu ulama Iya. itu yang mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian Iya. Bunda, ulama tersebutlah, ulama yang mengetahui itulah, ulama yang tahu tentang bahasa Arab, ulama yang mendalami ilmu-ilmu hadis. Kemudian ulama itulah yang mengatakan dan menyampaikan bahwa Nabi kita itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai kekhususan daripada manusia-manusia lain, daripada nabi-nabi lain. Dia memiliki keistimewaan. Ulama yang mentafsir itulah Bunda yang mengatakan kalau ketika Nabi kita itu dibekam oleh namanya Abdullah bin Zubair. Kemudian darah-darah Nabi itu keluar. Kemudian Nabi menyuruh yang membekamnya ini untuk membuang darah itu, membuang. Tapi oleh orang yang membuang, bukan Nabi menyuruh mereka meminumnya. Stop. Bekam kan? Oke, di sini ada bekam. Tapi Rasulullah tak ada sebut tentang bekam itu diminum darahnya, nggak ada. Coba Bunda buka hadis tentang Nabi dibekam itu. Ya, bekam. Ya. Kita Kalau tak silap aku jadi penonton ada ini. tempat tengok tak apanya dia. Bekam. Mana bekam? Tapi Sebab Bunda ada terbaca atau bekam. Iya, Tapi Bunda tapi tak- sambil cari tak itu ya. membuat Intinya apanya. begini teman-teman. Intinya begini, bahwa ajaran Islam ini, ya kan, menurut surat At-Taubah ayat 31 menyebutkan tentang orang-orang yang mempertuhan ulama-ulama mereka. Kenapa disebut mereka mempertuhan ulama mereka? Karena mereka mematuhi ulama-ulama itu tanpa batas-batas lagi, secara membabi buta. Ulama mengharamkan yang halal, mereka ikuti. Menghalalkan yang haram, mereka ikuti. Dan ini yang kalian lakukan. Al-Quran mengatakan darah itu haram, betul, Rijal. Nggak boleh darah dikonsumsi menurut Al-Quran. Tapi pengikutnya Muhammad ketika minum darah Muhammad, ternyata Muhammad tidak peduli dengan Al-Quran. Nanti Bunda cari. Kayaknya Bunda ada membaca tau bekam itu. Nanti Bunda Iya. tengok balik. Artinya begini, kalau memang Muhammad patuh kepada Al-Quran, dia ikut Al-Quran, mengikuti Allah, taat kepada Allah. Ketika darahnya diminum, pasti dia akan mengatakan, itu darah itu haram. Tapi ternyata yang haram bukan darahnya, malah orang yang minum itu haram disentuh api neraka. Jangan-jangan makan babi sebenarnya nggak haram. Jangan-jangan malah justru kalau kalian makan babi, kalian tidak akan masuk api neraka. Yo, gimana ini kalau begini nih? Coba dalam Islam. Lagi tadi Rijal, lagi tadi yang kamu punya kata Dalam tadi. Islam, Sebab nanti Bunda cari nanti. ditekankan sekali agar kita menggunakan akal dan pikiran kita. Ketika seseorang itu bermasalah dengan akal dan pikirannya, maka seluruh syariat-syariat, kewajiban-kewajiban yang menempel pada dirinya boleh tidak dilakukan. Ketika dia bermasalah dengan akalnya, dia nggak wajib lagi. Ketika bermasalah dengan akalnya, dia nggak wajib lagi sholat, dia nggak wajib lagi melakukan apa. Dia boleh hidup sesukanya seperti hewan dimanapun. Begitu, Des. Akal diutamakan di dalam Islam. Begitu pentingnya. Maka ketika di neraka nanti, orang-orang itu nggak akan ada yang membantah Allah, nggak akan ada yang membantah. Orang itu hanya meminta, ya Allah, kembalikan kami ke bumi dan kami pasti akan berbuat sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan. Dia meminta, orang itu meminta untuk dikembalikan, nggak ada membantah karena akalnya di bumi ini menerima dengan
ketuhanannya Allah itu, dia tahu ketuhanannya Allah, tapi akalnya itu tidak dipakainya. Begitu di dalam Islam itu penting sekali, dan banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh dan mengatakan agar kita berpikir dan memikirkan. Banyak sekali, Lis. Beda sekali dengan, mohon maaf, dengan agamamu, Dis. Kamu tidak mempelajari tentang kebenaran kitabmu saja, tidak kau pelajari. Kau pernah dengar pada tahun 49 Masehi, kurang lebih 15 tahun sepeninggal Yesus, itu terjadi perpecahan yang sangat kuat di dalam tubuh kekristenan antara Yahudi Kristen dengan jangan kau lari kemana-mana dulu, Rijal. Kau beresin dulu urusan darah Muhammad ini, sampai sekarang belum kelar-kelar. Kita bahas tentang agamamu, Dis. Oke, intinya begini, bahwasanya menurut Al-Quran darah tidak boleh dikonsumsi. Lalu ketika darah Muhammad dikonsumsi, Muhammad malah membenarkan orang yang mengkonsumsi darahnya dengan mengatakan bahwa haram tubuhnya disentuh api neraka. Maka di sini Muhammad menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, betul? Enggak, saya tanya sama Rijal. Berarti Muhammad, saya tanya sama Rijal, dia kan yang percaya. Dia kan yang percaya. Berarti Allah menghalalkan apa yang diharamkan, betul nggak, Rijal? Percaya kau, Rijal? Bukan menghalalkan, itu ku bilang dari kemarin, ku bilang itu adalah kekhususan yang diberikan Allah. Iya, berarti dia menghalalkan apa yang haram. Iya, itu kekhususan, itu nah, khusus. Itu kan terbukti kan? Terbukti. Bu Santi, bahwasanya mereka mempertuhan Muhammad. Betul? Rijal. Oh, Rijal. Udah jelas, mereka mempertuhan Muhammad. Apa lagi? Kamu Muslim ya? Aduh, kamu Muslim kan? Kamu Muslim? Ya, okay. Alhamdulillah Muslim. Bunda tanya ya kamu ya, Rijal. Bunda tanya kamu. Cakap dengan jujur di hati, Rijal, tau? Ya, cakap jujur. Rasulullah SAW kau anggap itu adalah Tuhan atau utusan? Itu ku tanya sama kamu. Kalau ke Edis Bunda tanya, dia akan bilang Tuhan. Tapi kalau semua umat Islam akan bilang Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Oke, sebentar nih, Rijal. Oke, Rijal. Oke, Rijal. Muhammad itu Rob atau bukan? Dalam kaidah bahasa, Rob itu artinya pemimpin. Yang Muhammad mulia, itu Rob atau bukan? Jawab. Muhammad itu Rob atau bukan? Rob. Tuh Bunda, lihat itu. Kalau dalam kaidah bahasa. Rob itu bagi kamu artikan apa? Rob itu apa? Kekasih atau apa? Muhammad Rob, Allah Rob kalian ada dua. Gimana? Ya, Solo dulu ya. Bunda, dulu. Sekejap. Sekejap dulu, Rijal. Bagi aku Bunda cakap. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada di situ Rob. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada di situ panggilan Rob. Enggak pernah aku dengar lagu panggil Rob. Ketika kata Rob itu berarti yang mulia, yang pemimpin dan yang diutamakan dalam kaidah bahasa. Ketika Rob itu berkawan atau bertemu dengan kata keilahian, contoh Alhamdulillahirabbil alamin. Itu untuk Allah. Itu untuk Allah saja. Sayang, dengar dulu Bunda. Tapi ketika Rob itu berkawan dengan makhluk, merujuk kepada suatu makhluk, contoh ini saya kasih contoh kepada Bunda. Ketika Fir'aun berkata, Ana Rabbukumul A'la. Ana itu Bunda artikan, Ana Rabbukumul A'la. Ketika Fir'aun berkata, saya adalah Rob yang tertinggi, itu artinya itu merujuk kepada makhluk, maka itu diartikan kepada pemimpin raja. Paham. Oke, berarti Muhammad Rob ya. Paham. Berarti Muhammad Robnya umat Muslim ya. Tunggu dulu sekejap dulu. Tapi Rijal, Rob yang kau maksudkan itu, tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan dirinya seperti apa yang kamu
yang seperti apa yang kau gambarkan tentang Fir'aun tadi. Di situ Rasulullah mengatakan dirinya adalah utusan Allah. Nggak pernah dia mengatakan dirinya itu yang seperti Fir'aun mengatakan Rob. Maksudnya yang paling mulia, yang paling tidak, yang paling mulia, yang paling agung, yang maha suci hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Iya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Maha segala-galanya. Sucinya Rasulullah lebih suci lagi Allah. Itu maksud Bunda ya. Sucinya Rasulullah lagi suci lagi Allah. Nah, itu pengertian Bunda ya. Rasulullah itu adalah Rasul utusan Allah yang dipilih oleh Allah. Saya bantah berarti dulu. Allah itu mengetahui. Saya bantah dulu, saya bantah. Kesuciannya Rasulullah. Oke, Bu Santi, di mana ada penyebutan dalam Al-Qur'an bahwa Muhammad itu suci? Apa? Di mana dalam Al-Qur'an sekalipun disebut Muhammad itu suci? Sayang, kau paham tak apa yang aku cakap tadi? Tadi kan Ibu bilang sesuci-suci. Makanya kau dengar aku dulu. Kau diam, kau dengar dulu aku cakap ya. Kalau ada mengatakan Rasulullah itu suci, Bunda yang mengatakan lagi suci Allah, paham tak? Karena Muhammad nggak suci, di dalam Al-Quran tidak pernah disebut Muhammad suci. Astagfirullahaladzim, makanya kau itu nggak paham apa yang Bunda maksudkan. Katalah dirimu mengatakan kepada Bunda, Santi Malaprabha, Rasulullah itu suci. Kau bilang lah, contoh ya. Ini Oke, berarti Muhammad tidak suci. Berarti Muhammad tidak suci. Dengar dulu aku cakap belum selesai. Jawab dulu, berarti Muhammad suci nggak? Bagi Bunda bercakap sampai habis. Silakan. Silakan. Allah. Nah, katalah kamu mengatakan, jangan Santi Malaprabha, Rasulullah itu suci. Kata kau bercakap ya. Ini contohnya kan. Aku cakap sucinya Rasulullah lagi suci Allah. Paham tak? Oke, sekarang aku tanya, Muhammad suci nggak? Suci Allah. Muhammad suci atau tidak? Justru dia suci lah, makanya Allah mana dalilnya dalam Quran bahwa Muhammad suci? Rasulullah. Di mana dalilnya bahwa Muhammad suci? Ya memang Rasulullah suci karena orang dalilnya. Oke, saya tanya sama Rijal. Rijal, ada nggak Muhammad dalam Al-Quran disebutkan sebagai orang yang suci? Suci dari apa dulu? Entah suci dari apapun terserah. Sebutkan satu ayat yang menyebut Muhammad itu suci. Kalau ada yang menyebut Muhammad suci dalam Al-Quran, maka saya lompat dari Monas. Silakan. Silakan. Oke, sekarang Quran surat berapa? Tunggu ya, Rijal, biar aku cakap sama dia. Oke. Kamu mempercayai Yesus kan? Betul. Kau percaya tak dengan Yesus? Betul. Percaya kan? Oke. Yesus tentu ada kitab Injilnya kan? Jangan lari kemana-mana dulu, Bu Santi. Jangan dulu. Aku nanya kamu dulu. Saya tanya di Quran mana disebutkan Muhammad itu suci? Jangan dulu. Sayangku, biar kau paham apa yang ku maksud. Allah memilih Rasulullah SAW menjadi utusannya karena Allah telah mensucikan Rasulullah SAW. Ayatnya. Ayat apanya? Berarti Anda fitnah yang keji. Ini buktinya. Sungguh Anda memfitnah Al-Quran dan Muhammad. Silakan. Di Quran surat berapa? Surat apa ayat berapa? Oke, sebentar. Saya tanya sama Rijal dulu. Rijal, pernah nggak Al-Quran menarasikan, menyebutkan bahwa Muhammad seorang yang suci? Pernah nggak? Iya, itu makanya aku katakan suci dari apa? Kalau ucapan-ucapan Nabi kami, ucapan yang dikeluarkan untuk masalah-masalah Tuhan, Rijal, pertanyaan saya, pernahkah Al-Quran menarasikan bahwa Muhammad orang yang suci? Ini siapa nama kamu siapa? Nih, Edis TV. Namamu Edi ya? Edis TV. Edis. Edis, dengar sini ya Edis. Edis saya dengar ya. Kalau kau nggak paham juga apa yang Bunda cakap, ya dengar ya Bunda cakap ya. Kutanyalah kau. Aku tanya nih kau ini. Jangan kemana-mana dulu, Bu Santi. Yang saya tanya, di Quran mana ada narasi Muhammad orang yang suci? Yuk. Dengar dulu ku cakap supaya kamu paham. Setelah Rijal memfitnah, sekarang giliran Anda memfitnah Muhammad.
Rijal memfitnah Muhammad, katanya Muhammad nyuruh minum darah. Sekarang Anda memfitnah Muhammad. Jangan sejebak. Oke, kalau gitu sekarang Jaga begini, mulut kamu ya. Bu Santi, sekarang begini. Tunjukkan di ayat lagi. berapa, surat berapa yang mengatakan bahwa Muhammad seorang yang suci. Kan Bunda sudah cakap tadi. Tidak ada. Oke, sekarang coba buka Quran surat Maryam ayat yang ke-17. Surat Ketika, Maryam. Juz ya. apa itu? Surat Maryam, surat yang ke-19. Oh, surah Maryam ayat 19. Ya, di situ dikatakan apa? Ketika seorang ruhana menjelma di hadapan Maryam, dia berkata, Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan. Sesungguhnya saya ini utusan dari Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi Al-Quran menyebutkan bahwa orang yang suci itu hanyalah Isa. Anda bilang Muhammad. Sungguh Anda melakukan fitnah yang nyata. 19. Oke. 17. Ayat 17. Oh, 17. Lalu dia memasang tabir. Surah Maryam kan? Ya, 17-18 coba. Ayat 17 kan? Ayat 17. Dimulai dari 17. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna, yaitu malaikat. Ya, 19-nya. 18-nya. 19. 18. 19 ya? 18-nya. 18, oke. Dia, Maryam, berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Oke? 19. Masuk ke ayat 19. Oke. Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Yang Ya. suci, betul. Suci betul nggak? Ya, suci, betul. Siapa yang suci di situ? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, bukan Muhammad. Sejak kapan dalam Al-Quran Muhammad suci? Surat berapa, ayat berapa ada Muhammad suci? Kalau ada, saya lompat dari Monas. Anda saja tidak mau minum darah Muhammad. Najis kata Anda meminum darah Muhammad, betul? Najis kata Anda meminum kencing Muhammad, betul? Terus kenapa sekarang Anda bilang Muhammad suci? Di Quran surat berapa Muhammad suci? Ya Ayo. Tuhanku, Allah telah waktu Rasulullah sudah Ibu Santi yang cantik walaupun sudah hampir 60 tahun tapi masih cantik saja. Dengar. Ibu sudah hampir 60 tapi cantiknya macam 17 tahun. Dengar. Kita lihat semua ini. Ibu ini walaupun hampir 60 tapi masih cantik jelita, macam kayak masa anak SMA. Oke? Sekarang begini. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada sebuah narasi bahwa Muhammad itu orang yang suci, nggak pernah ada. Jangan difitnah Al-Quran itu. Sungguh Anda fitnah yang nyata. Nggak ada. Sayangku. Coba di Quran surat berapa? Dalam kitab suci Al-Quran. Oke, di Quran surat berapa ada ayat yang mengatakan Muhammad orang yang suci? Di mana? Sayang, aku bukan mengatakan dalam kitab suci Al-Quran ya. Yang saya tanya di dalam Al-Quran tidak ada. Kamu yang tak paham cakap Bunda. Kamu yang tak paham. Apa yang Bunda cakap tadi? Kalau ada orang mengatakan Muhammad itu suci, maka lebih suci Allah, betul? Ya, Allah lebih suci. Oke, sekarang Isa suci nggak? Isa suci? Allah suci nggak? Suci? Nah, berarti kesimpulannya yang suci adalah Isa dan Allah, betul? Ya, betul. Iya, Muhammad nggak suci. Siapa cakap Rasulullah? Oke, di mana? Di Quran surat berapa Muhammad suci? Di mana? Buka aplikasi. Aku nggak. Saya lompat dari Monas kalau ada di Quran Muhammad orang suci. Ayo, lompat dari Monas. Ayo. Buka aplikasi. Silakan. Quran surat berapa? Quran surat berapa? Ayo. Bukan Quran ya. Berarti Quran tidak laku lagi. Berarti Quran tidak layak, tidak bisa dipercaya lagi. Berarti Al-Quran tidak bisa menjelaskan segala sesuatu.
Waduh, meninggal dunia ini saudara-saudara. Katanya Al-Quran itu lengkap, menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, tapi Muslim nggak percaya, saudara-saudara. Mereka mencari petunjuk-petunjuk dari buku-buku yang lain, saudara. Coba. Dengar dulu cakap ya. Dengar ya. Dengar Bunda cakap ya. Apa yang ingin Anda tunjukkan dengan surat Maryam 19 ini? Apa yang ingin Anda tunjukkan? Di situ, karena di dalam surat Maryam ini, Rijal, di situ pernyataan bahwa Isa itu adalah orang yang suci, tanpa dosa, suci. Sekarang, apakah pernah disebutkan Muhammad orang yang suci? Benar, Nabi Isa itu adalah orang yang suci. Oke, Muhammad suci nggak? Muhammad suci nggak? Sebentar, Muhammad suci nggak? Merujuk kepada Yesus. Sebentar, Muhammad suci atau tidak, Rijal? Jawab dulu. Enggak, ntar dulu. Umat, kasihan ini umat yang nonton sudah 18.000 orang ini di TikTok live. Iya, makanya. Kasihan mereka ini. Coba saya tanya, apakah Muhammad suci? Enggak. Suci. Di mana dalilnya dia suci? Mana dalilnya? Bukan dalam dalil, dalam apa? Dalam sejarah. Oh, sejarah mana tunjukkan bahwa Muhammad orang yang suci, mana tunjukkan. Rijal. Coba. Rijal, mungkin ini Rijal, dari ini Rijal. Coba. Apa? Apa? Itu loh, malaikat Jibril itu loh. Malaikat. Lihat, jangan dibaca dulu. Oh, kamu itu Rijal tentang itu malaikat kan masa Rasulullah SAW dia baru umur 2 tahun, ada Allah menurunkan 2 malaikat, dia dibedah itu loh perutnya, di situ Allah sucikan dia, dibuangkan itu semua yang ada dalam tubuhnya, dan Allah telah masukkan nur cahaya nur Muhammad itu di dalam tubuhnya Rasulullah itu pada umur 2 tahun. Oke, baik, saya tanggapi. Itu dalil itu dalam dalam surah mana itu? Baik, saya tanggapi. Bunda pernah ingat itu dalam pelajaran di madrasah itu. Baik, artinya Muhammad dadanya dibelah, kemudian diambil hatinya terus dicuci, betul? Pakai air jam-jam. Dengar dulu kecakap, bukan diambil hatinya, disuci dalam disuci. Tapi dadanya dicuci. Dicuci dalamnya itu dicuci. Iya, dadanya dibelah, dicuci. Mana bukalah itu apanya? Macam Tom dan Jerry. Dengar dulu, dadanya dibelah, dicuci. Iya, dibedah dia, dicuci. Jadi cara mencucikan diri harus ke rumah sakit. Oh, berarti besok Pak dokter, saya punya penyakit dengki. Tolong dulu bedah dada saya gitu. Tak ada. Kamu ya jangan. Dalam surat Maryam 19 ini, Dis, apa yang berarti tadinya di hatinya Muhammad ada kotoran. Itu tujuan Allah disucikan. Tadi katanya disucikan. Bu Santi, dengar Bu, dengarkan. Ini ujian pelan ya Bu ya, pelan. Ini Muhammad. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan diskusi ini dari awal hingga akhir, dan kita sudah mendengar bagaimana akan pembicaraan dari awal hingga akhir. Dan kalau kita lihat bahwa sesungguhnya di dalam pengajaran yang sudah disampaikan para ustadz di dalam video ini, bahwa para sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu dikatakan meminum darah sang Nabi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah orang Kristen meminum darah Tuhan Yesus? Oleh karena di dalam perjamuan kudus Tuhan Yesus berkata, perbuatlah akan hal ini untuk mengingat aku. Ketika orang Kristen melakukan perjamuan kudus dengan meminum anggur sebagai lambang daripada darah Tuhan Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib, dan memakan roti sebagai lambang tubuh Kristus yang sudah dikorbankan, dipersembahkan untuk mengampuni dosa manusia. Teman-temanku, perlu kita sadari dan kita pahami dengan benar bahwa ketika orang Kristen melakukan perjamuan kudus, itu tidak berarti orang Kristen meminum darah Tuhan Yesus, tetapi itu adalah simbol bahwa kita mengimani, bahwa kita mempercayai darah Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Darah Tuhan Yesus yang sudah dialirkan di atas kayu salib itu adalah diperuntukkan untuk mengampuni, menyucikan segala dosa manusia yang percaya kepadanya. Demikian juga tubuhnya sebagai lambang akan tubuh Kristus yang sudah dipersembahkan untuk menebus akan manusia yang berdosa. Jadi
bukan berarti kita sebagai orang Kristen meminum benar-benar darah Tuhan Yesus. Itu hanyalah simbol ataupun lambang. Karena itu teman-teman, jangan pernah salah paham, tetapi pelajari dan pahamilah firman Tuhan dengan baik agar kita tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara alkitabiah. Tuhan Yesus memberkati.